Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dan sebenarnya tujuan kami untuk datang ke sini adalah untuk mengajari tentang gimana pengertian dan implementasi cara untuk menggunakan konteks. Tapi di sini kita ngajarinya lebih ke belajar bareng-bareng aja, bukan sebatas guru dan murid, tapi kita sama-sama belajar di sini. Mungkin kita akan sharing-sharing gimana sih caranya untuk mengaktifasi akun konteks dan juga untuk sampai membuat kode otorisasi DJP. Sebelum mulai, boleh dulu kenalan dulu. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Oke, mungkin dari kalian gue masih asing kali ya sama kamu ya. Nah, sebelumnya kenalin, nama gue Hikmal bin Ibrahim. Gue dari KKN di kelas 2 juga di kelas D, tempatnya D1 gitu. Nah ini dari teman gue aja kita. Gue Jonathan Anugrah Ramadan. Gue dari KKN 62 juga, cuman gue dari kelas 22. Sebelumnya di sini kalian pernah dengar gak soal konteks ya? Waduh, belum pernah nih, tapi Belum pernah. tahunya sih teksnya doang sih. Teksnya doang, Teksnya pajak doang. ya. Pajak doang. Iya. Gimana waktu pajak susah? Gampang deh. Biasa aja sih ya. Biasa aja. Karena gue dari akuntansi, kesenjangan. Udah kenal. Udah kenal. Beneran belum pernah dengar konteks? DJP-nya pernah, teksnya pernah. Keluarnya Jadi sebenarnya konteks ini sistem untuk pelaporan pajak. Selama ini yang kalian tahu tuh kalau misalkan lapor pajak tuh lapornya kemana dan dia ada di mana? Kalian tahu nggak? PP gitu. Atau kayak lapor langsung ke data ke kantor pajak gitu? Lapor pajak kan itu kadang bisa online atau bisa juga datang ke bank kan. Jadi ada dua sistem gitu, datang ke bank atau enggak lapor online ya, online. Bang berarti bayar pajak ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya konteks ini untuk pelaporan pajak secara online. Jadi ini memang sistem yang dibuat oleh DJP dan mulai berlaku untuk di tahun 2025. Nah, kalau sebelum tahun 2025 itu kita nggak pakai konteks, tapi namanya DJP Online. Dan DJP Online itu sebenarnya kurang lebih sama kayak konteks, tapi untuk si konteks ini lebih sistemnya lebih terintegrasi gitu loh. Kayak kalau misalnya di DJT online tuh kalau misalnya kita ada kurang bayar, nah kita kan harus bayar ke bank kayak tadi Hikmal bilang ya. Nah kalau misal ke bank itu kan nanti ada bukti pembayaran. Nah bukti pembayarannya itu harus dimasukin lagi ke DJP online untuk diverifikasi dan dinyatakan lunas gitu pajaknya. Nah kalau di Cortex ini dia nanti kayak bakal keluar virtual account nomor gitu. Jadi kita tinggal masukin ke e-banking. Nah nanti udah otomatis tuh lunas pajak kita. Jadi lebih lebih gampang lah gitu ya, nggak banyak sistem banyak langkah-langkahnya gitu. Nah, jadi kan emang Cortex ini agak complicated gitu ya untuk pengisiannya, makanya banyak orang, banyak badan yang memang kebingungan untuk gimana sih cara isi Cortex. Nah, tujuan kita datang ke sini untuk belajar bareng-bareng kan sesama akuntansi nih, siapa tahu ada gitu saudara atau siapanya gitu yang minta bantuan. minta bantuan. Jadi mungkin nanti kalian kalau misalkan udah bisa Cortex bisa tuh bantuin temennya atau siapa saudaranya gitu. Sudah lama ku menunggu, ku berhadapan denganmu. Kau menghentikan waktuku, tatapanmu membuat aku. Di sini kita bagi jadi 3 klaster pengguna biar mudah aja. Yang pertama itu ada yang belum punya NPWP. Kalau kayak kita kan belum punya NPWP ya. Nah nanti itu bisa caranya beda lagi sama klaster yang 2 sama 3 ini. Yang 2 ini dia udah punya NPWP. Fine, cuma satu yang one-on-one, I swear you're hard to find. Putih kayak susu, aku jadi espressonya. Temu di IG, tapi bisakah kalau kita ketemuan nanti? Bebas pilih mana mau ke kasih osensi. Jadi janganlah sensi, kan kita mau happy. Nanti
hatiku izin mami. Nah, nanti ada juga yang namanya lupa kata sandi. Nah, kita bahas dulu yang belum punya NPWP kayak kita misalnya. Nah, di sini kita klik daftar di sini, terus nanti bakal muncul gini. Kita pilihnya perorangan karena emang orang pribadi. Terus diklik yang ya wajib pajak memiliki NIK karena kita semua punya NIK kan, pasti di kartu keluarga, KTP. Nah, I'll be there for my lady. No makeup tetap cantik, paling asik, paling classy, paling Gitu karena memang kita butuhnya untuk ke ODJP, jadi bakal pilihnya yang ke ODJP. Bisa digeser ke sebelah kiri. Nanti setelah dipencet untuk periksa status, terus nanti dipencet lagi menghasilkan sampai nanti muncul di sininya itu valid. Nah, setelah valid nanti kode otorisasi DJP-nya baru bisa di